Halo, kembali lagi di channel Dewan Perwakilan Politik. Kembali lagi dengan saya, AB17. Pada video kali ini kita akan ngomongin soal pengantar filsafat politik. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena kalau kita ngomongin politik ya, kita harus tahu dulu kenapa politik itu ada. Kenapa manusia tuh perlu berpolitik, kenapa negara itu ada, dan semacamnya. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita membayangkan bagaimana kita dalam keadaan alamiah, state of nature. Apa itu keadaan alamiah? Gampangnya gini, lu bayangin aja kalau lu tuh tinggal sebagai manusia purba gitu. Manusia prasejarah yang mungkin hidupnya sendiri-sendiri gitu ya. Atau mungkin hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, ketika para filsuf politik itu memikirkan atau mengimajinasikan atau mengandai-ngandai bagaimana kalau kita tinggal di state of nature itu, di keadaan alamiah itu, apa sih yang akan kita lakukan? Apa sih yang akan terjadi pada manusia? Menurut Thomas Hobbes ini bilang kalau kita itu akan berperang satu sama lain. Manusia, antar manusia, entah itu dalam individu atau kelompok, itu akan berperang satu sama lain. Itu kalau dalam pemikirannya Thomas Hobbes. Kalau kita berada di keadaan alamiah. Kenapa kita berperang? Ya menurut dia karena sumber daya alam ini itu terbatas. Tanah ini terbatas. Jadi setiap manusia atau setiap kelompok manusia itu ingin sama-sama mencari keuntungan. Entah untuk dirinya sendiri atau untuk kelompoknya sendiri. Nah, berlanjut ke filsuf berikutnya, yaitu John Locke. John Locke berpikir kalau kita dalam keadaan alamiah, kita itu malah jarang berperang, malah jarang bertikai. Kenapa? Karena ada hukum moral pada tiap-tiap individu. Jadi menurut Locke, setiap manusia itu punya yang namanya hukum moral. Punya moral lah, punya etika. Jadi dengan adanya moral, dengan adanya etika itu, kita mungkin akan berperang, tapi nggak separah gitu. Karena kita punya ya namanya hukum moral. Nah, menurut Rousseau, dia setuju dengan pendapat Locke gitu ya. Cuma Rousseau ini menganggap bukan moral yang membuat kita itu jarang berperang, tapi rasa kasih sayang. Ya menurut Rousseau ini moral dan kasih sayang itu dua hal yang berbeda ya. Karena menurutnya kita semua itu punya rasa kasih sayang, rasa cinta gitu ya. Kita akan jarang berperang. Nah, itu kan dari 3 filsuf politik ya. Lalu ada pendapat dari golongan tertentu, yaitu golongan anarkisme. Para penganut anarkisme bilang kalau kita tuh tetap bisa bekerja sama walaupun dalam keadaan state of nature. Karena mereka optimis bahwa setiap manusia itu adalah makhluk yang baik. Lanjut, kita membahas justifikasi negara. Kalau kalian masih bingung apa sih itu justifikasi? Singkatnya, justifikasi itu adalah sebuah pembenaran atau kenapa ini harus ada gitu. Singkatnya itu. Kenapa negara ini harus ada? Kenapa negara ini harus tercipta gitu. Itu justifikasi negara. Nah, dalam justifikasi negara ini ada 3 pendapat. Yang pertama adalah pendapat kontrak sosial. Karena setiap manusia ini adalah makhluk sosial gitu ya. Makhluk yang saling membutuhkan manusia lain, makhluk lain juga. Itulah kenapa setiap manusia itu berkontrak satu sama lain. Ya, kita tahulah kontrak itu apa ya. Karena setiap manusia itu pada hakikatnya punya perannya masing-masing. Pendapat kedua yaitu tentang utilitarianisme. Utilitarianisme ini singkatnya memaksimalkan kebahagiaan dan menyedikitkan atau meminimalisir kesedihan atau penderitaan. Lalu prinsip keadilan. Pendapat yang ketiga ini begini. Gue langsung kasih contoh aja ya. Misalnya lu dan teman-teman lu habis pulang kerja gitu ya. Terus tiba-tiba teman lu nraktir lu bakso gitu. Di besok harinya gitu ya. Setelah pulang kerja, lu ada keinginan untuk membalas budi itu. Jadi akhirnya lu menentraktir balik teman lu bakso juga. Nah, itu adalah namanya prinsip keadilan. Jadi dalam prinsip ini setiap manusia ini itu punya rasa tanggung jawab terhadap negaranya. Jadi negaranya udah ngasih fasilitas gitu ya. Nah, setiap individu itu harus ngasih balik ke negara. Kita berlanjut ke siapa sih yang seharusnya berkuasa. Nah, ini menarik nih. Menurut Plato,
Nah, ini Plato ini menentang demokrasi ya teman-teman. Plato itu menyarankan agar negara itu dipimpin atau dikuasai oleh orang-orang yang ahli. Dan menurut dia, orang ahli itu seorang filsuf, yang memang seorang filsuf itu seharusnya sudah dilatih sejak kecil tentang kebijaksanaan, tentang ilmu-ilmu politik, hukum, dan sebagainya. Rousseau juga menyetujui itu. Tapi bedanya, dia itu mengharapkan agar semua orang itu berhak mendapatkan pendidikan kepemimpinan yang sama. Jadi bukan hanya orang berdarah biru, bukan hanya orang-orang yang kaya doang yang bisa mendapatkan sekolah atau pendidikan tentang kepemimpinan yang akan menjadi pemimpin di masa mendatang. Jadi semua orang berhak mendapatkan pendidikan tersebut, dan memang menurutnya negara itu harus dipimpin oleh orang yang ahli. Namun ada juga di sebagian daerah gitu ya, di belahan bumi ini, yang menyatakan kalau pemimpin itu seharusnya dipimpin oleh mungkin keturunan dewa, keturunan naga, segala macam gitu ya. Itu yang menjustifikasi kenapa sebagian raja-raja itu turun-temurun atau kaisar-kaisar dan segala macam. Nah, ini pembahasan yang terakhir di video ini, yaitu kemana kekayaan itu harus didistribusikan. Didistribusikan itu artinya mengantar ya, diantarkan gitu ya. Nah, menurut Robert Nozick, pemerintah harus menegakkan hak kekayaan individu, tetapi tidak boleh membebani masyarakat atau individu dengan pajak yang berlebih. Menurutnya, negara itu melanggar apabila berusaha mentransfer kekayaan dari orang yang kaya kepada orang yang miskin. Kekayaan itu menurutnya hanya bisa ditransfer gitu ya, melalui pasar bebas atau pemberian hibah dan amal sukarela. Namun tentu saja pendapat ini ditentang ya, karena ini kemungkinan besar akan menimbulkan ketimpangan sosial atau ketimpangan ekonomi yang sangat besar. Itu aja pembahasan yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton.